Shalom saudaraku, pemberitaan firman Tuhan kali ini temanya adalah ketakutanmu dapat membawamu ke sorga atau neraka. Maksudnya adalah ketika kita memiliki suatu ketakutan, maka tentu akan ada reaksi dari diri kita. Tindakan apa? Pikiran kita tuh seperti apa yang akan kita ambil, yang akan kita lakukan. Nah, di titik itulah akan terjadi pilihan. Apakah keputusan itu akan membawamu kepada sorga atau ke dalam hidup dalam kebenaran, atau engkau berkompromi dengan dunia ini? Sebelum lanjut, mari kita baca firman Tuhan dulu, saudara. Matius 10 ayat 28 di sana bilang begini, saudara. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Firman Tuhan ini diucapkan oleh Yesus. Dari firman Tuhan ini sudah tersirat bahwa ketakutan itu bisa membawamu kepada neraka atau kepada sorga. Karena dikatakan di sini adalah takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Di dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang luput dari perasaan ketakutan, saudara. Tentu dimulai dari kekhawatiran dulu, ya. Ada kekhawatiran atau bahkan memang ada yang langsung timbul ketakutan. Hidup ini kan mengalami banyak pergumulan. Kita akan menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini, akan mengalami tantangan dalam hidup ini. Nah, setiap kali kita menghadapi persoalan hidup, tentu kita harus buat suatu keputusan. Nah, orang-orang yang mau hidup seturut dengan firman Tuhan tentu tidak akan sembarangan membuat keputusan. Dia akan mempertimbangkan keputusan itu agar jangan sampai menentang kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi ada banyak orang yang mau jalan pintas. Mereka tidak segan-segan berkompromi dengan aturan dunia ini, walaupun itu nyata-nyata melanggar firman Tuhan. Nah, kalau orang yang mempunyai ketakutan kemudian membuat suatu keputusan berkompromi dengan dunia, tentu saja dia sedang melangkah kepada neraka itu. Di dalam Matius 10 ayat 16, Tuhan Yesus bilang begini, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ulat dan tulus seperti merpati." Hal yang sama diulangi di dalam Lukas 10 ayat 3. "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Saudara bisa bayangkan domba di tengah-tengah serigala. Ini makanan empuk, saudara. Ya. Setiap waktu dalam ancaman. Ya kan? Anak domba lagi dikatakan. Ya. Di tengah-tengah serigala. Artinya orang Kristen ini, orang yang mau percaya Yesus, orang yang mau taat kepada Yesus, sesungguhnya sedang berada di dalam situasi seperti itu, saudara. Hidup itu di dalam ancaman. Nah, kalau ada ancaman, biasanya kita itu akan refleks atau secara otomatis mempunyai ketakutan. Tidak ada seorang pun yang waras yang ketika ada ancaman lalu dia baik-baik saja, ya, tidak ada perasaan apa-apa. Pasti akan timbul ketakutan. Nah, Yesus pun mengalami hal yang sama. Ketika Yesus masih tinggal di dalam dunia ini, pernah datang orang Farisi. Ya, orang Farisi itu datang kepada Yesus di dalam Lukas 13 ayat yang ke-31 dan 32. Ini sebagai contoh, saudara, bagaimana Yesus pun menghadapi situasi
di mana dia itu sedang didorong untuk memiliki ketakutan. Di sana dikatakan begini, pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Tetapi apa kata Yesus? Ayat 32, jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." Siapa Herodes? Di zaman Yesus hidup itu, Herodes adalah seorang raja. Seorang raja di masa Yesus hidup itu, jangankan pada waktu itu, sampai sekarang pun seorang yang mempunyai kekuasaan seperti raja itu mempunyai kewenangannya besar sekali. Ya saudara, kalau sudah diisukan, disampaikan oleh orang Farisi kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Seharusnya, normalnya, Yesus akan timbul ketakutan, lalu buru-buru angkat kaki, ya, meninggalkan tempat itu, bersembunyi. Tetapi Yesus ini sedang membawa misi dari sorga. Dia hanya fokus kepada kebenaran yang sedang dia jalankan. Maka dengan beraninya dia katakan, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." Tidak ada ketakutan, saudara. Ya. Kalau saya mengatakan jangan ada ketakutan di dalam diri kita, jangan kita mengasosiasikan sebagai kita itu harus nekat. Bukan, saudara. Ya, tadi kita sudah sempat baca di dalam Matius 10 ayat 16, ya kan? Matius 10 ayat 16, "Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Jadi bukan nekat, saudara, ya. Jangan takut bukan berarti kita harus berani dalam konteks menjadi nekat. Bukan begitu. Nekat beda lagi, saudara, ya. Berani itu beda dengan nekat, ya. Kalau nekat itu kadang dilakukan karena keterdesakan, ya. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, tiba-tiba dikejar anjing, saudara. Itu got atau selokan, saudara, ya. Yang kalau dalam keadaan normal saya sulit untuk melompat melewati selokan itu. Tapi ketika ada anjing mengejar saya, saudara, saya lari begitu ketakutan. Tiba-tiba saya lompat melewati selokan itu, saudara. Itu nekat, saudara. Ya. Tetapi kalau keberanian itu adalah sesuatu yang kita sadari dan kita melakukan atas dasar kebenaran. Jadi, saudara, ketika kita mempunyai pergumulan hidup, mempunyai persoalan dalam kehidupan ini, kalau kita mengambil suatu keputusan untuk melakukan sesuatu yang berkompromi dengan dunia ini, saudara, maka otomatis engkau telah tidak taat lagi kepada Tuhan, ya kan? Sementara di dalam Matius 10 ayat 28 yang kita baca tadi, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, orang yang hidupnya di dalam ketakutan, sesungguhnya dia itu sedang hidup di dalam penjara, saudara. Ya, artinya dirinya itu sebenarnya di dalam penjara. Memang tidak terlihat, dia tidak terkekang di dalam suatu ruangan, ya saudara. Tetapi ketakutan itu membuat orang itu tidak leluasa, ya. Kadang-kadang karena ketakutan kita sampai takut untuk ketemu orang, ya kan? Takut berbicara, ya. Karena ketakutan bisa terjadi hal seperti itu. Nah, di dalam 2 Korintus 3 ayat 17, di situ diingatkan kepada kita, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, orang yang telah dimerdekakan itu tentu bebas daripada ketakutan, ya kan? Kalau saudara takut,
takutnya kepada perintah firman Tuhan, takut jangan tidak melakukan. Nah, itu takut yang benar, saudara. Akibatnya apa? Kita akan mengalami kemerdekaan di dalam hidup ini. Ya kan? Kita takut jangan sampai kita tidak melakukan perintah Tuhan atau kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita takut. Nah, itu akan mengakibatkan kita memiliki kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau di dalam diri kita ini ada firman Tuhan, ya kan? Dan kita mau sungguh-sungguh melakukan atau menjalani kehidupan kita ini sesuai dengan maunya Tuhan, ya, berdasarkan firman Tuhan, maka di situ dikatakan ada kemerdekaan, saudara. Ya. Ada kemerdekaan di situ. 1 Petrus 2 ayat 16 ini bagus sekali, saudara. Di sana dibilang begini, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kegiatan kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya kan? Nah, menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, kejahatan itu timbul oleh karena adanya ketakutan juga, saudara. Ya kan? Ada orang itu sampai mencuri karena ketakutan dia tidak bisa makan, ya kan? Banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang yang sedang dalam ketakutan. Dan karena ketakutan itu, dia membuat suatu keputusan, melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau bertentangan dengan firman Tuhan. Maka diingatkan oleh 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka. Bagaimana kita bisa merdeka? Kita harus taat kepada firman Tuhan. Karena dijanjikan oleh firman Tuhan itulah yang akan memerdekakan kita. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, hidup kita dimerdekakan, saudara. Maka ini Petrus bilang begini, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya. Jadi kita kalau mempunyai firman Tuhan, lakukan, saudara. Jangan cuma dihafal. Orang yang menghafal firman Tuhan, ya, tidak melakukan, cuma menghafal, itu tidak menjadikan apa-apa di dalam hidupnya. Bahkan orang ini akan menjadi orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia tidak mengenal kebenaran. Karena firman Tuhan itu selain memerdekakan, itu membawamu kepada keselamatan. Ya. Firman Tuhan mengatakan imanlah yang menyelamatkan. Itulah sebabnya saya katakan tadi, ketakutan seperti apa yang ada di dalam diri kita. Ada ketakutan-ketakutan yang membawa diri kita kepada neraka. Ya, ketika kita mempunyai ketakutan, kita buat keputusan dan keputusan itu tidak sejalan dengan firman Tuhan, maka kita akan terus berada di jalan yang menuju kepada kebinasaan. Tetapi kalau ketakutan itu, ya kan, adalah ketakutan di mana kita jangan sampai tidak melakukan firman Tuhan, ya kan, maka kita berjuang untuk melakukan firman Tuhan. Maka orang yang melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang beriman. Orang yang menghafalkan firman Tuhan itu adalah orang yang berpengetahuan. Orang berpengetahuan bukan orang beriman, tetapi orang yang melakukan firman Tuhan pasti dia orang beriman. Dan firman Tuhan katakan, imanlah yang menyelamatkan. Jadi ini jelas sekali, hati-hati dengan ketakutan yang timbul di dalam diri kita. Ketika timbul ketakutan di dalam diri kita, engkau harus tenang. Firman Tuhan katakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu, saudara. Jadi saudara harus mempunyai ketenangan, ya kan? Jangan terlalu merespon ketakutan secara cepat-cepat, saudara. Ya, ketakutan si manusiawi. Tetapi ingat, sudah dijelaskan tadi, ketakutan itu bisa membuat suatu keputusan yang membawa engkau kepada neraka. Kalau terus-terusan terjadi, engkau menjadi kebiasaan hidup seperti itu, setiap kali engkau buat keputusan yang menyimpang, maka engkau pasti binasa. Ya kan? Firman Tuhan sudah jelas mengatakan, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.
Jadi janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Semua sudah clear, saudara, jelas ya. Kita ini begitu terlahir dan percaya kepada Yesus, sudah dikatakan oleh firman Tuhan, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kita hidup selalu dalam ancaman. Ya kan? Yesus sendiri mengalami hal itu. Ya kan? Orang-orang Farisi mengatakan, pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Yesus menunjukkan karakternya sebagai pemimpin kebenaran. Dia mengatakan, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Jadi bukan dia tergopo-gopo lari, saudara. Ya kan? Hidup kita kalau terus berada di dalam firman Tuhan, Tuhan menolong kita. Karena Tuhan yang mempunyai firman, Tuhan yang meminta kita taat, ya Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk melakukan firman itu. Dan ketika kita melakukan, pertama kita menjadi orang beriman, dan dikatakan oleh firman Tuhan, imanlah yang menyelamatkanmu, ya kan? Dan yang kedua, kita dimerdekakan. Mungkin kita akan terus mengalami berbagai pergumulan, ya. Kita akan menghadapi persoalan-persoalan hidup. Tetapi ingat, setiap kali kita berpadanan dengan firman Tuhan, kita selalu mencari solusi berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kita selalu akan berada dalam jalur kemenangan. Ya, kita menuju kepada sorga, bukan kepada jalan kebinasaan. Jadi ini yang harus kita waspadai, ya. Jangan mengatakan bahwa ketakutan itu biasa, itu manusiawi, normal-normal saja. Hati-hati, saudara. Ketakutan itu akan membuat engkau membuat suatu keputusan, dan keputusan itu akan menentukan kemana engkau akan pergi. Ya, saudara harus pastikan bahwa keputusan yang saudara buat itu adalah sesuai dengan maksud dan tujuan firman Tuhan. Saudara harus melakukan firman Tuhan di dalam hidup saudara, baik dalam keadaan apapun, ya kan, saudara. Jangan karena ketakutan membuat engkau kompromi, ya. Takut terkucil, takut tidak dihargai, ya. Kemudian engkau membuat hal-hal yang menyimpang supaya demi mendapatkan dihargai orang, ya kan, tidak dikucilkan, tidak dihina. Ya, engkau melakukan segala hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan hanya untuk mendapatkan penghargaan daripada dunia. Engkau tidak melakukan firman Tuhan, ya engkau kompromi oleh karena ketakutanmu, dianggap engkau orang susah, ya kan, dianggap engkau ekonomi lemah, sehingga engkau berusaha dengan berbagai cara berkompromi dengan dunia ini supaya mendapatkan penghargaan dari dunia. Jangan seperti itu, saudara. Hiduplah taat selalu di dalam firman Tuhan dalam kondisi apapun, karena firman Tuhan pasti akan memerdekakan kita, bukan cuma di dunia ini, tetapi kita akan diterima di surga sebagai orang-orang yang berkemenangan. Imanlah yang menyelamatkan, dan orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang beriman. Demikian pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kita jumpa kembali pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya, amin.